Halo momenku semuanya, kembali lagi di channel aku channel yang akan coba mengupas, mereview dan memprediksi beberapa pertandingan dari pelosok dunia dengan catatan kita panjang umur sehat walafiat men. Oke, sebelum masuk ke topik utama, aku mau pamer di thumbnail aku men, ataupun di mading aku men. Ini ada build JP lagi, ini beruntun men. Ini ada berapa kali men, lupa aku sampai sampai nggak aku hitung-hitung kali lah duitnya sama JP nya berapa kali men. Ada entah 4 entah 5 kali, pokoknya intinya beruntun men. Makanya kalian langsung gabung aja men. Soalnya gratis gabung sama aku men, gak ada aku pungut biaya berapapun men. Itu nanti nyesal kalian kalau lama-lama gabung men, serius. Ini JP aja gue soalnya men ya. Oke, langsung kita masuk bahas ke topik utama men. Di sini ada 4 pertandingan ini dari mix match ataupun campur-campur lah men. Pertandingan campur aduk men. Ini dari kualifikasi Afrika, ada dari apa namanya nih, Coppa Italia, ada dari Coppa del Rey, dan juga inilah murni Liga men, Liga Portugal men. Langsung kita intip saksi pertandingan yang pertama men. Ada dari kualifikasi Afrika, di sini ada Ivory Coast melawan Nigeria. Ivory Coast itu kalau orang Indonesia nyebutnya itu Pantai Gading men. Langsung kita intip statistik dari kedua negara ini. Daftar pemainnya pasti absen, juga nggak tercantum men ya, sama kayak di video sebelumnya yang udah aku jelasin. Kita next ke peringkat. Pantai Gading posisi pertama, baru satu pertandingan ini men, dia menang 2-0 nih lawan si Bissau men ya. Sedangkan Nigeria di bawahnya bermain imbang melawan Ekuatorial 1-1 men. Jadi ya baru Nigeria dan juga Ekuatorial ini peringkatnya sama. Ini baru satu pertandingan di grup ini ataupun di grup A ini men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir, Pantai Gading 4 menang beruntun 1 imbang, sedangkan Nigeria 1 menang 3 imbang 1 kali menderita kekalahan. Head to head 5 pertemuan terakhir, Pantai Gading menang 2 kali, Nigeria menang 3 kali men. Di pertemuan terakhir tapi tahun 2016 men ya. Ini catat nih men ya, sekitar lebih kurang 18 tahun yang lalu men ya. Ini orang ini bertemu men, itu pun di apa namanya ini, pertandingan persahabatan men, Nigeria yang menang 1-0. Sekarang pertandingan resmi dan 18 tahun yang lalu udah pasti banyak berubah lah pemainnya men, udah pasti kali men. Kita balik next ke halaman si Bandot. Ada Pantai Gading kontra Nigeria. Handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah. Pantai Gading ngepur, over under ada 1/3/4 dan juga 2 kecil-kecil men, over under ya, sampai 1/3/4 men ya. Aku disini menjagokan Pantai Gading, tapi aku berani ngepur cuman 1/4 men ya. Aku nggak berani ngepur setengah men ya. Antisipasi takutnya draw ya kalah setengah, tapi aku lebih ke feeling Pantai Gading yang menang men ya. Aku ambil over 2, skor prediksi menurut dari aku 2-1 atau ya tipis 1-0 menang Pantai Gading. Antisipasi draw aja men ya. Kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini ada Napoli bertemu dengan Fiorentina. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain dari kedua klub, dari Napoli ada 3 pemain udah pasti absen, namanya Meret, Nathan dan juga Oliveira. Sedangkan Kajus 1 pemain masih dipertanyakan. Dari Fiorentina juga ada 3 yang udah pasti absen, Castrovilli, Dodo dan juga Gonzales. Ini super men ya, piala super dari lanjutan Italia men ya, bukan Coppa Italia. Di sini semifinal men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Napoli ternyata cukup negatif men ya, cuma 1 kali menang, 1 kali imbang, tapi 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan Fiorentina 5 pertandingan terakhir di sini ya lumayan lah men ya, 3 menang 1 imbang, 1 kali menderita kekalahan. Head to head 5 pertemuan terakhir, Fiorentina menang 2 kali, Napoli menang 1 kali. Di pertemuan terakhir main di Naples atau di kandang Napoli, Fiorentina yang menang 1-3 dari lanjutan Liga Italia. Ini bulan 10, sekitar lebih kurang 3 bulan yang lalu men ya. Kita next langsung balik ke halaman si Bandung. Napoli bertemu dengan Fiorentina dari Piala Super lanjutan Liga Italia, bukan Liga men, Piala Super Italia gitu lah lebih lengkap men ya. Handicap terkecil ada lek-lekan dan juga 1/4 Napoli yang ngepur. Over undernya ada 2/4 dan juga 2,5. Sebelum aku buat ataupun record video ini, aku sempat intip klasemen. Ini Fiorentina jauh men. Maksud aku di atas daripada Napoli. Napoli kalau nggak salah posisi 9, Fiorentina itu posisi 4 atau 5 itu kalau nggak salah. Pokoknya selisih poinnya aja juga hampir jauh.
lumayan jauh maksud aku men. Apalagi di sini di Pur jelas aku tampung ataupun nahan seperempat. Aku ngambil under 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini berimbang men, 1 sama atau bisa aja Napoli yang menang, karena kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir aja itu Fiorentina unggul daripada Napoli. Napoli aku rasa lagi ancur-ancurnya, mungkin karena banyak pemain intinya yang cedera men. Kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Copa del Rey ini kalau nggak salah, Copa del Rey men ya. Soalnya kalau Super Cup udah habis kemarin men ya, finalnya Madrid lawan Barca men ya, kena bantai Barca 4-1 men ya. Di sini ada derby Madrid, ada Atletico Madrid bertemu dengan Real Madrid. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain absen dari kedua klub di sini disembunyikan men ya. Nggak mungkin gak ada yang cedera nih, aku rasa ada tapi disembunyikan ataupun nggak ditulis lah pokoknya men ya. Kalau penarikan di sini babak 8 besar cocok men ya, Copa del Rey bukan Super Cup lagi men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Atletico Madrid 2 menang 1 imbang, 2 kali menderita kekalahan. Ini di apa namanya di kita cek aja lah namanya. Ini Piala Super kemarin men ya. Ini habis membantai Atletico Madrid, Madrid masuk final lawan Barca yang aku bilang tadi men ya. Dan Real Madrid 5 pertandingan terakhir 5-5-nya menang. Ini salah satunya men di partai final di Super Cup 4-1 yang aku bilang tadi kena bantai Barcelona men ya. Head to head 5 pertemuan terakhir Atletico Madrid menang 1 kali, Real Madrid menang 1 kali. Terakhir bertemu inilah yang tadi men ya, yang sama kayak ini ya, ini tadi men ya. Ini agregat sama, ini sampai babak tambahan skor 90 menit 3 sama men. Ini serem men ya, seru nih men. Betul-betul derby nih men, derby Madrid nih men. Atletico Madrid bertemu dengan Real Madrid. Langsung kita balik ke halaman si Bandot. Atletico Madrid kontra Real Madrid, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat Real Madrid yang ngepur. Over under ada 2,5 dan juga 2,3/4. Walaupun di sini oddsnya gede tapi dia ngepur men, aku ambil mata-mata aja dan juga oddsnya nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar men. Aku menjagokan Real Madrid men. Antisipasi ini babak extra time juga men, sama kayak Super Cup kemarin men ya. Jadi ya aku main mata-mata atau lek-lekan aja men ya. Aku ngambil over 2 sama. Kenapa aku ambil over 2 sama? Aku ambil over 2,5 men ya. Kenapa aku ambil over 2,5? Karena kalau ditengok dari pertemuan terakhir aja itu 90 menit 3 sama gol ya men. Apalagi ini di piala men ya, pasti mainnya tuh bantai-bantaian gitu. Beda dengan liga men. Liga aku rasa 3 poin tuh berharga kan, ini piala, apalagi mungkin pialanya kasta. Tapi kalau Copa del Rey kasta kedua di piala Liga Spanyol itu men, di piala Spanyol men ya. Skor prediksi menurut dari aku, kalaupun Madrid menang di 90 menit 1-2, kalaupun berimbang ini 1 sama ataupun 2 sama men. Ya mungkin ada perpanjangan waktu dari kedua klub ini men. Kita lanjut ke pertandingan keempat dari lanjutan Liga Portugal. Vizela bertemu dengan Sporting Lisbon. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain udah pasti absen dari Vizela 4 pemain, Moreira, Ortiz, Rashid dan juga Saint Louis. Sedangkan dari Lisbon ada 5 pemain, Catamo, Diamonde, Fresneda, Morita dan juga Santo Juste. Di sini beda 1 pemain aja yang udah pasti absen. Kita next ke peringkat. Lisbon tim tamu posisi pertama, 17 pertandingan 43 poin. Dari 17 pertandingan hanya menderita 2 kali kekalahan dan 1 kali imbang, 14-nya menang men. Nah, ini cukup gila Lisbon ini men. Lisbon, Benfica, Porto, inilah 3 tim yang gila dari Liga Portugal. Dengan Vizela di sini zona merah men, posisi 17 pertandingan 13 poin cuman men. Bahkan lebih banyak pertandingannya daripada poinnya men. Ya Vizela bisa dibilang ya naas-naas lah men. Apalagi dia ini, walaupun dia ini bermain di kandang tapi lawannya tetap sang pemuncak men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir maksud aku men. 5 pertandingan terakhir dari Vizela cuman 1 kali menang, 3 imbang, 1 kali menderita kekalahan. Kalah terakhir dibantai Boavista 1-4. Jangan Lisbon 5 pertandingan terakhir jangan ditanya men ya, 5-5 full hijau, full win men ya. 5 pertemuan terakhir head to head kedua klub, Lisbon di sini menang 5-5-nya men ya. Mau di tahun 2021 sampai 2023 bulan 8 menang semua Lisbon men ya. Dan di sini kalau dilihat di sini rata-rata kalau di ambil kesimpulan dari 5 pertemuan terakhir mereka minimal 3 gol di sini men ya. Ini cuma lah 2-0 men, 2 gol men itu tapi tahun 2022 men ya. Kita langsung naik balik ke halaman si Bandot.
Ada Vizela bertemu dengan Lisbon, handicap terkecil 1/4 dan juga 1,5. Tim tamu yang ngepur men, udah pasti lah men. Nggak mungkin Vizela ngepur sampai segitu men. Over under ada 23/4 dan juga 3. Walaupun Lisbon sebagai tim tamu men, dan ada 5 pemain cedera dari Lisbon, Vizela juga ada 4 pemain cedera men. Jadi kalau jadi pemain cedera aja yang udah pasti absen tuh berimbang men. Aku menjagokan Lisbon, aku ngepur terkecil lah 1/4 men. Aku ambil over 23/4. Skor prediksi menurut dari aku 1-3 atau ya kecilnya 1-2. Kenapa kecil aja sampai 1-2? Tengok aja head to headnya tadi men, yang kayak aku bilang minimal 3 gol men. Jadi kenapa aku bilang terkecilnya 1-2 Lisbon yang menang men, karena ya memang saling balas-balasan gol men, walaupun peringkatnya atas sama atas men ya. Oke, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Yang mau bergabung ke grup WhatsApp aku, japri aja langsung men, nomor WA nya banyak men, di video ada, di deskripsi ada, kolom komentar juga ada men. Jangan lupa juga mampir di channel TikTok aku namanya Kick Off 2 men ya. Boleh langsung ambil prediksinya, boleh japri juga ke WA aku pribadi tuh men ya. Yang mau gabung ke grup WhatsApp itu nggak aku minta biaya berapapun men, 1000 perak pun nggak aku minta, sampai kalian bosan men ya. Kalian nikmatilah JP-JP itu kalau yang gabung ke grup WhatsApp aku men ya. Oke, langsung kita tutup pertemuan kita di video aku kali ini. Salam semangat dari aku men, salam bravo men.